banyak transaksi yang direncanakan atau diramalkan ya, forecasted transaction. Berarti dia belum pasti sehingga dia tidak akan dicatat di dalam neraca. Nah, itu kita anggap sebagai cash flow hedge dan kebetulan menggunakan future contracts. Nah, jadi futures kontraknya membeli ya. Jadi dia untuk membeli 100.000 barrel heating oil dengan harga 1.4007 per galon. Nah, ini harganya per galon ini. Tapi 100.000 barrel. Ya, setiap kontraknya itu per 1.000 barrel atau 42.000 galon. Berarti dia akan punya 100 kontrak. Karena 100.000 dibagi 100 kontrak. Nah, setiap kontrak itu mengharuskan ada margin. Jadi perusahaan harus nyetor cash ke exchange-nya, ke bursanya. Sebesar 100 kontrak kali 100 atau 10.000. Sehingga akan dicatat futures kontrak pada cash 10.000. Ini margin ya, margin yang disetorkan. Kita catat di situ. Nah, kontraknya adalah 1.4007 per galon. Kemudian kita lihat pada tanggal itu nanti pada tanggal 31 Desember, belum ya. Pada akhir tahun perusahaan harus ini karena ada derivatif futures contract. Futures contract harus nilai sebesar fair value-nya. Jadi kita lihat pada saat itu kita cari harga futures yang akan berakhir pada tanggal yang sama per 31 Desember. Jadi di sini kan delivery-nya 1 Januari. Nah, kita cari pada tanggal 31 Desember kontrak yang sejenis yang delivery-nya pada bulan tanggal yang sama itu berapa? Ternyata 1.4050 per galon. Ya. Nah, berarti kalau kita putuskan ya kita jual, maka kita akan mendapatkan harga sekian futuresnya. Padahal yang awalnya 1.4007. Jadi di situ ada kenaikan, nilainya bertambah nilai futuresnya dari 1.4007 ke 1.4050. Ya, dikalikan dengan per galonnya ini harganya dikalikan 4,2 juta. Ya. 100 kali 42.000. 4,2 juta galon, 18.060. Nah, di sini tidak di present value kan. Kenapa? Karena harga ini harga pada tanggal 31 Desember. Jadi bukan cash flow. Jadi futures itu enaknya dia settle-nya bisa setiap tanggal. Jadi ini bukan nilai, ini sudah nilai present value sebenarnya. Jadi tinggal kita pakai angka ini. Nah, berarti 18.040 kita naikkan ya. Nah, jadi kita tambahkan futures kontak 18.040 ya, kemudian other comprehensive income 18.040. Kenapa ke other comprehensive income? Karena karena dia belum ada pos yang lainnya, forecasted transaction atau cash flow hedge. Kemudian pada tanggal 31 Januari, future sama spot sama. Jadi future sama spot ketemu. Jadi kita pakai angka spot saja. Angkanya berapa? 1.3995 per galon. Ya. Nah, berarti di sini sekarang perusahaan akan menjual ya futures kontrak dan membeli pada harga yang ini. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa futures kontraknya sekarang harus kita kurangi karena harganya turun ya dari harga per 31 Desember. Jadi kita kredit 23.100. Nah, 23.100 sehingga akhirnya saldo margin kita adalah 10.000 ditambah 18.060 dikurang 23.100 sehingga saldo dari futures kontrak kita yang nanti bisa kita terima itu sebesar 4.960. Makanya di sini kita debit cash 4.960, kita kredit futures kontrak 4.960. Jadi settlement-nya langsung mengambil pada margin. Kita nggak perlu bayar. Dan akhirnya kita store 10.000, kita hanya terima 4.960. Nah, lalu kita beli pada harga
pasar ya. 5.887.900 karena dia belum masuk ke net income statement. Jadi ini masih kita simpan nih di other comprehensive income. Nah, begitu dijual, anggap asumsinya dijual dengan harga $2 per galon, ini penjualannya, baru inventory-nya jadi cost of goods sold, baru jadi expense. Nah, sisanya tadi, sisa other comprehensive income baru kita hilangkan. Di sini sisanya berarti ini debit ya, kita kredit, sehingga cost of goods sold-nya bertambah. Sehingga totalnya itu akan sama dengan rate semula yang ketika kita hedge pada harga 1,4007. Ya, jadi ini yang kira-kira caranya kalau kita fair value. Jadi kalau fair value kita lihat dulu ya, karena tidak ada pos yang ini, maka kita sembunyikan di other comprehensive income semua. Nanti begitu dia muncul ke net income dalam bentuk sales atau expenses atau apapun baru disesuaikan. Ya. Nah, jadi yang menarik adalah begini nanti. Bagaimana kalau itu untuk pembelian aset tetap? Ya. Nah, aset tetap itu ya kita tunggu kapan aset tetap akan muncul di net income ketika kita mencatat depresiasi. Jadi nanti selisih ininya, selisih apa yang masuk ke other comprehensive income itu baru dibebankan ke penyusutan setiap tahun. Jadi belum tentu other comprehensive income itu selesai pada tergantung dari jenis pos yang di hedge tadi. Kalau sales ya udah pada tahun itu. Beberapa expenses juga pada tahun itu, tetapi pada beberapa expenses bisa saja pembebanan other comprehensive income-nya itu akan menambah atau mengurangi depreciation expense setiap tahun itu bisa beberapa tahun. Ya. Ini yang harus kalian pahami ya. Jadi lihat kapan pos itu akan masuk ke income statement, baru kita akui sesuai dengan jumlah yang sudah ini dibebankan ke income statement tadi. Silakan, ada yang bertanya di sini? Oke, sekarang kita masuk ke fair value hedge. Nah, kalau fair value hedge berarti ada posnya di neraca atau itu suatu komitmen yang sudah pasti. Jadi kalau bukan aset, liabilities, firm sale atau firm purchase commitment. Ya. Jadi firm sale commitment atau firm purchase commitment. Ya. Jadi sudah ada pihak lawan yang berkontrak dengan perusahaan. Kalau kita menjual sudah ada pembelinya. Kalau kita membeli sudah ada penjualnya. Ya. Nah, di sini contohnya ya. Ini ada satu perusahaan setuju untuk mendeliver ya, mengirimkan ya, 100.000 liter whisky ya, dari suatu pabrikan 6 bulan yang dalam 6 bulan, artinya pada tanggal 30 Juni dari tanggal 1 Januari dengan harga 15 per liter. Nah, harga dari whisky pada tanggal 1 Januari. Dalam rangka, nah di sini kebetulan yang ini, yang membeli whisky ini, jadi ada yang ini, yang membeli ini, dia ingin memanfaatkan. Jadi dia memutuskan dia tidak mau menerima harga tetap tadi. Ya. Dia karena kalau harganya ini, harganya apa tetap, dia bisa rugi kalau ternyata harganya turun. Ya. Atau naik. Jadi dia nggak mau, dia maunya harganya harga per ini. Tapi dia ingin memastikan dia dapat whisky. Cuma dia nggak mau pada harga yang tetap ini gitu. Nah, dia memutuskan untuk berkontrak, forward kontrak dengan spekulator, ya. Nah, di situ dia akan menerima jumlah fix, jumlah tetap, tapi nanti akan membayar jumlah variabel. Jadi kita anggap ini sebagai seller ya, si seller tadi, pabrikan tadi. Ini buyer dia. Nah, dia berkontrak di sini 6 bulan lagi akan menerima pengiriman 100.000 liter pada harga 15 fix di sini. Tapi si buyer nggak mau fix sebenarnya, dia maunya variabel. Nanti harganya harusnya naik turun, dia nggak apa-apa gitu. Nah, dia undang pihak luar, P. Sama P ini dia bilang kayak gini, saya berkontrak sama Anda, nanti saya terima fix sebesar 15,
saya akan bayar variabel berapapun harga dari whisky ini 6 bulan yang akan datang. Jadi di sini si B mengubah yang tadinya fix jadi V, variabel. Ya, jadi kalian harus paham ini. Nah, jadi di sini nanti kalau ternyata harga pasar itu $14, ya, maka perusahaan akan menerima $1 dari P. $14. Kenapa? Karena dia akan membayar 15 ke sini. Tapi sebenarnya harganya 14. Jadi dia hanya membayar pakai uangnya 14.000, ya. $14. $1 dari mana? $1 dari P. Kalau harganya turun. Kalau harganya naik sebaliknya. Kalau harganya naik, dia tetap membayar $15 ke S, tapi dia membayar tambahan $2 ke P. Ya. Jadi karena kan dia memutuskan dia menerima berapapun harganya, mau naik atau turun. Jadi sekarang dia menghadapi risiko kenaikan atau penurunan ini. Tapi nggak apa-apa karena buat dia bisa jaga nilai dari komitmen gitu. Ya. Nah, bagaimana menjaganya? Nah, ini disebut firm purchase commitment. Tidak mudah dibatalkan. Ya. Jadi kontraknya tidak mudah dibatalkan. Bukan forecasted transaction yang belum jelas, yang belum pasti siapa pembelinya. Nah, pada tanggal 1 Januari biasanya kontrak seperti ini nggak ada cost-nya, jadi 0 nilainya. Lalu pada tanggal 31 Maret, ternyata harga whisky, jadi pada saat membuat laporan interim per 3 bulanan, harga whisky turun $13 per liter. Nah, di sini perusahaan akan mendapatkan $2 dari P tadi kan, ya. Karena kan 15 dia, tapi yang 2 akan dibayarkan oleh P. Dia akan net dia akan bayar hanya 13. Maka kita hitung 15 kurang 13, 200, tapi kita present value kan. Ya, 3 bulan, dari Maret sampai Juni 3 bulan. Ini 3 bulan dibagi 1,005 pangkat 3. Kita catat debit forward kontrak karena kita akan terima uang, jadi kita terima aset, lalu kredit unrealized gain in forward kontrak. Nah, di sini yang agak unik. Biasanya purchase commitment itu nggak dicatat. Ya, nggak dicatat. Tetapi karena forward kontrak ini akan dilaporkan sebagai gain atau loss, maka untuk menunjukkan bahwa itu hedging, gain atau loss ini kan harusnya nggak ada, jadi harus nol atau hilang. Caranya gimana? Nah, accounting hedging secara khusus membolehkan perusahaan untuk mencatat kenaikan atau penurunan dari firm purchase commitment. Jadi di situ dianggap kalau di forward kontraknya gain, berarti di firm purchase commitment-nya loss. Maka gain 197030 langsung dicatat unrealized loss 197030. Catat kemana? Ini aset, berarti firm purchase commitment-nya jadi liabilities. Nilainya turun. Dengan cara demikian, gain sama loss hasilnya 0. Paham? Ya, jadi jurnal kedua ini jurnal khusus nih yang muncul karena dalam akuntansi kita harus mencatat ini kenaikan atau penurunan dari forward kontrak. Gain atau loss-nya harus di offset. Namanya juga hedging kan, nggak ada gain atau loss atau kalau ada kecil sekali nilainya. Jadi disinilah caranya untuk membuat itu jadi tidak ada atau kecil nilainya. Begitu ada gain dicatat loss, begitu ada loss dicatat gain. Kemana? Menyesuaikan ke firm purchase commitment. Firm purchase commitment itu sebenarnya bukan aset atau liabilities, tetapi karena kita dalam konteks hedging tadi harus membuat berpasangan, itu dimunculkan sebagai aset atau liabilities. Ya. Lalu kemudian pada tanggal 31 di 30 Juni settlement. Harganya berapa? Oh, harganya ternyata 14,5. Nah, nanti si pembeli itu, si buyer ini, dia akan mendapatkan dari P kan 15 kan fixnya, tapi 14,5. Jadi dia tetap bayar $15 ke sini, tapi 0,5-nya dibayar oleh P ke B. Jadi secara net B hanya membayar 14,5. Nah, di sini tunjukkan. Jadi dia menerima cash. Dia terima cash 50.000. Lalu forward kontrak saldo awalnya tadi 197030 kita kredit, selisihnya kita catat sebagai unrealized loss.
Ya, sekarang loss ya kan, unrealized loss 147.050. Nah, firm purchase commitment-nya kita hilangkan di sini, kan saldonya 197.030. Lalu whiskey inventory-nya kita catat pada 14 ini, 1450. Karena kan kita akan mencatat dia tidak lagi fix, tapi akan variabel. Jadi ketika harganya turun, maka whiskey inventory akan turun. Cash yang dibayarkan kepada pihak penjual itu tetap 1,5 juta. Tapi ingat dia terima cash 50.000. Jadi cashnya hanya 1450. Lalu unrealized gain-nya ya itu kita kredit ke jumlah yang sama sehingga tidak ada gain atau loss. Jadi ketika dari forward contract ada loss, maka dari purchase commitment akan ada gain. Ini sama-sama nih. Sehingga tidak ada gain atau loss. Dengan cara demikian, akuntansi hedging kita bisa menunjukkan bahwa dengan adanya pencatatan berpasangan antara hedge item sama hedging item, maka tidak ada gain atau loss yang diakui. Nah, itu kunci kita memahami akuntansi untuk hedging. Ya, selalu berpasangan. Kalau pasangannya diakui di net income, ya, dia juga akan diakui di net income. Kalau ini disembunyikan, dia juga disembunyikan. Ditunggu sampai nanti dilaporkan di net income. Jadi itu kuncinya. Gara-gara itu makanya akuntansinya agak sedikit jelimet dan kadang-kadang kalian agak bingung. Tapi poinnya di situ. Poin pentingnya adalah ada nggak posnya? Pos dari ini ya, dari ini. Apakah paling gampang apakah dia cash flow atau dia fair value. Kalau fair value berarti akan kita munculkan di laporan rugi laba. Kalau dia cash flow kita sembunyikan, nanti baru kita sesuaikan ke rugi laba ketika hedging itemnya masuk ke rugi laba. Oke? Ada yang bertanya sampai di sini? Saya sengaja agak lambat ini. Kemungkinan nggak akan selesai babnya ini untuk minggu ini. Jadi kita lanjutkan nanti minggu depan sedikit lah. Izin bertanya, Pak. Ya. Mengkonfirmasi berarti tetap meskipun di jurnal yang Maret 31 tadi, meskipun gain dan loss-nya itu saling meng-offside, tetap harus ditulis masing-masing berpasangan gitu ya Pak ya? Nggak bisa langsung ke, apa tadi? Nggak bisa langsung ke firm purchase commitment di kreditnya? Enggak, karena ini harus muncul di ini. Harus muncul. Jadi kuncinya karena dia kalau cash flow dia kalau fair value dia harus muncul sebagai unrealized gain atau loss. Jadi sebenarnya sih ya kalau kita bicara apa ya nih firm purchase commitment tuh liabilities atau bukan gitu. Ya itu aja karena definisi aset sama liabilities itu kan mengharuskan bahwa itu sudah di-deliver barangnya. Ya kan kalau kita mencatat adanya piutang atau utang kan barangnya udah di-deliver. Ini kan belum di-deliver, tapi sebenarnya dia sudah nggak bisa dibatalkan sebenarnya. Jadi kalau kita gunakan definisi aset atau utang yang agak longgar, ya boleh-boleh aja dicatat sebagai aset atau utang untuk purchase commitment maupun sales commitment. Asal udah pasti, nggak bisa dibatalkan. Ya, gitu kira-kira. Jadi ya ini sebenarnya agak liberal. Sesuatu yang nggak memenuhi definisi aset secara full itu dimasukkan sebagai aset atau utang itu aja. Tapi sebenarnya kenapa itu dicatat karena dianggap ya dia bisa memenuhi lah definisi aset atau utang secara umum hanya karena tidak ada delivery atas barangnya saja. Gitu kira-kira alasannya. Jadi sebenarnya udah berpasangan juga gitu. Baik, Oke. terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang tanya? Nah, saya pakai Mohon izin Pak, suaranya kok tidak terdengar?
Mohon izin Pak, suaranya tidak terdengar. Coba Rifki Asmi. Kalau tingkat bunga, saya punya ini nih, obligasi, memiliki obligasi perusahaan lain. Kalau tingkat bunga naik, nilai obligasi saya gimana? Maaf Pak, bisa diulang, terputus-putus. Oke ya, kalau saya punya obligasi perusahaan lain, kemudian ternyata tingkat bunganya naik, maka nilai obligasi saya akan, tingkat bunga pasar naik, maka nilai obligasi saya akan Sebanding juga, bukan Pak? Ikut naik juga. sebanding apa? Tidak naik, diam aja. Ikut naik. Ikut naik. Waduh, kamu kacau kamu. Ya, ini nih, makanya kalian kalau pelajaran di apa ini akuntansi keuangan menengah itu harus kalian ingat gitu. Itu kebawa terus tuh sampai kapanpun juga. Jadi nilai obligasi itu berbanding terbalik dengan tingkat bunga. Kalau tingkat bunganya naik, maka nilai obligasi akan turun. Kenapa? Karena dia ada obligasi lain yang memberikan nilai yang lebih ini bunga yang lebih tinggi. Jadi obligasi yang bunganya rendah, lebih rendah dari pasar, dia akan turun nilainya. Sebaliknya ketika tingkat bunga pasar turun, maka obligasi yang ada akan naik gitu ya. Jadi itu ya. Nah, berarti di sini kalau kita memutuskan menggunakan bunga tetap fix ya, bunga tetap, maka risikonya fair value dari obligasi akan naik atau turun. Ketika kita memutuskan cash flow-nya pasti, bunganya tetap, maka nilai wajar dari aset atau utang akan naik atau turun. Tapi kalau kita gunakan bunga variabel, maka nilai wajar aset atau utang tidak akan berubah. Tapi sekarang kita menghadapi persoalan cash flow. Ya, cash flow-nya ada risikonya naik atau turun, tingkat bunganya bisa naik atau bisa turun. Itu yang harus kita alami. Jadi di sini menarik nih, dalam situasi utang atau piutang, ternyata cash flow hedge sama fair value hedge itu kebalikan. Kalau kita memutuskan mengamankan nilai fair value, ya, maka kita siap menerima risiko arus kas. Tapi kalau kita mengamankan arus kas, ya, kita hedge arus kas, maka kita punya risiko pada fair value. Nah, ini contohnya ya kasusnya. Jack Company meminjam 200.000 dari State Bank. Pada saat itu
memutuskan 3 tahun dengan bunga variabel. Ya. Pada tahun pertama ditetapkan 9%, yaitu tingkat bunga pasar pada saat itu. Nanti pada tahun berikutnya, dan ini cara menentukan tingkat bunga pasar. Tingkat bunga pasar diset dengan cara misalnya pakai LIBOR, ini pinjaman ini antar bank di London, pasar uang terbesar di dunia, ditambah 2%. Jadi kalau misalnya ini per 1 Januari 2016 itu 9%, nanti per 1 Januari 2017 dilihat berapa LIBOR pada tanggal 31 Desember. Tambah 2% itu akan jadi tingkat bunga interest rate tahun 2017. Nanti untuk 2018 kita lihat LIBOR pada akhir tahun 2017 berapa, ditambah 2% itu jadi tingkat bunga 2018. Jadi kalau LIBOR naik maka dia akan naik. Kalau LIBOR turun ini juga akan turun. Ya. Jadi di sini ini kreditur, State Bank, ini debitur. Dia pinjam, dia nanti akan membayar bunga variabel tergantung pada LIBOR. Nah, yang jadi perhatiannya si Jack adalah dia khawatir pembayaran bunganya. Berarti dia khawatir cash flow-nya. Ya. Dia khawatir cash flow-nya, dia putuskan, dia pergi ke bank lain. Saya swap utang saya akan bayar fix, tapi saya akan terima variabel. Jadi begitu dia terima dari B, V, maka dibayarkan untuk ke C. Tapi dia akan bayar fix. Jadi dia akan membuat cash flow-nya jadi pasti. Nah, karena dia membuat cash flow-nya jadi pasti, maka kita sebut cash flow hedge. Caranya gimana? Dia ke Watson. Jadi B ini si Watson. Nah, pay fix, receive variable untuk 2 pembayaran tingkat bunga. Karena yang pertama udah pasti, jadi nggak bisa diutak-atik. Tinggal untuk tahun 2017 dan 2018. Ya. Dan setuju, ya, akan membayar 9% sama, tapi nanti akan membayar LIBOR plus 2%. Jadi sekarang dia akan menerima LIBOR plus 2%. Jadi sini LIBOR plus 2%, dia akan bayar, sini dia akan terima LIBOR plus 2%. Jadi saling menghapuskan. Tinggal dia bayar fix 9%. Nah, kalau ada perbedaan, ya misalnya ternyata LIBOR 4%. Ya. LIBOR 4%, maka tingkat bunganya jadi 6%, karena 4% plus 2, 6%. Nah, di sini si Watson akan menerima 6.000. Ya. Si ini akan maaf ya, akan membayar selisihnya. Selisihnya 9% dari 6% tadi. 9% karena tingkat bunganya 6%, ya. Kan dia akan bayar 6%. Tapi dia akan membayar ke B 9%. Jadi selisihnya 3%. 3% kali 200.000 itu 6.000. Sehingga nanti si ini akan membayar ke sana 6%, ya, sebesar 12.000, ke sini 6.000. Totalnya tetap 9% atau 18.000. Tapi kalau bunganya naik, ya, dia tetap membayar 9%, selisihnya akan dibayar oleh B. Jadi misalnya bunganya 12%, ya, atau 10% lah. 10% dia akan membayar ke sini 9%, ya. Yang 10%-nya akan ditanggung oleh B. Gitu. Atau dia bayarnya 9%, 1%-nya sama B. Jadi total ke C 10%, sesuai dengan tingkat bunga pasar. Nah, kita lihat bagaimana pembukuannya ya. Diasumsikan pada tanggal 31 Desember ternyata LIBOR-nya 6,5%, sehingga tingkat bunga yang ditetapkan adalah 8,5% kali 200.000 atau 17.000. Nah, sementara Jack setuju membayar ke Watson 9%, berarti selisihnya berapa? Kalau 9% kan 18.000, selisihnya 1.000. Ya. Selisihnya 1.000, maka di sini si Jack, karena bunganya rendah, maka Jack akan membayar 1.000 ke Watson. Tapi ini kan dicatat di 31 dicatat di 31 Desember 2016 di akhir tahun. Ini untuk pembayaran tahun depan, berarti 1 tahun lagi. Kita present value kan 1.000 dibagi 1085 atau 922. Lalu
ini ini asumsinya 2 tahun. Jadi kalian lihat ya, kita mulai dari 1 Januari 2016. Kita sekarang dalam posisi 31 Desember 2016. Ada berapa kali pembayaran bunga? Ada 2. 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018. Masing-masing 8,5%. Di 2017 harus bayar 1.000 selisihnya, di 2018 harus bayar 1.000. Di 2017 di present value-kan 1 tahun, di 2018 di present value-kan 2 tahun. Ini perhitungannya. Jadi 2 kali, ada 2 cash flow. Sehingga total interest rate swap value-nya adalah sebesar 922 ditambah 848 atau 1770. Nah, kemudian kalau pada tanggal 31 Desember ternyata LIBOR rate-nya 7,25 sehingga sekarang 9,25. Ya. Nah, di sini si Watson akan membayar 9.500 ya sebesar selisihnya. Dia akan sebaliknya sekarang karena bunganya lebih tinggi maka yang akan menanggung selisihnya adalah Watson yang pihak luar tadi yang swap tadi. 500 tapi di 2017 ini tinggal 1 kali pembayaran bunga yaitu di 2018. Sehingga kita bisa hitung 500 dibagi 1,0925 atau 485. Sekarang fair value interest rate swap-nya kita turunkan jadi sekian. Ya. Nah, ini cara perhitungannya nih. Nah, sekarang bagaimana jurnalnya? Ya. Kita lihat dari cek. Cek akan mencatat peminjaman. Debit cash, credit loan payable. Lalu membayar bunga di tahun pertama 18.000. 18.000 kan udah fix itu nggak akan bisa diutak-atik. Tapi karena dia melakukan swap, maka swapnya harus dicatat sekarang. Posisinya dia bayar karena bunganya rendah, jadi dia harus bayar sebesar 1770. Debit 1770. Karena ini cash flow, maka di debit other comprehensive income, bukan ke gain ya, atau loss. Nah, ini pembukuan di tahun 2016. Maju 1 tahun kemudian. Ya, 1 tahun kemudian dia akan membayar 17.000 karena berdasarkan tingkat bunga 8,5. Dia nggak bayar 18.000 tetapi 17.000 interest expense-nya. Ya. Sebesar 8,5 di sini. 6,5 tambah 2, 8,5. Jadi 17.000. Maka interest expense-nya akan dicatat 17.000. Karena dia bayar LIBOR plus 2 ke bank tadi, ke state bank-nya, dari kepinjaman awal ini. Tapi karena dia memutuskan fix, beban bunganya sekarang bukan 17.000, tetap 18.000. Nah, dia bayar 1.000 tambahan ke Watson tadi, settlement dari swap-nya. Jadi debit interest expense menambah interest expense sehingga tetap 18.000, kredit cash 1.000. Lalu ini koreksi dari interest rate swap tadi. Interest rate swap-nya sekarang liabilities-nya hilang jadi aset 485 sehingga other comprehensive income di kredit 2228. Ya. Itu di tahun 2017 termasuk mengoreksi interest rate swap-nya. Lalu di akhir tahun 2018 pembayaran yang kedua ya, sekaligus settlement utangnya, maka si perusahaan akan membayar ke bank sebesar 18.500 dengan tingkat bunga pasar pada saat itu 9,25%. Tapi 500-nya akan diperoleh dari si Watson ya, dari pihak luar tadi yang swap tadi. Sehingga dia akan terima cash 500, interest expense 500. Sehingga interest expense-nya selama 3 tahun selalu 18.000. Kalau lebih kecil dia akan menambah dengan membayar kepada counterparty swap. Tapi kalau tingkat bunganya lebih tinggi maka pihak counterparty swap yang akan menanggung kelebihannya. Lalu sisanya interest rate swap ini kita hilangkan, kita hapuskan karena sudah dibebankan di sini di expense. Jadi ini kita hilangkan, swapnya sudah selesai, settle, lalu utangnya kita bayarkan. Utangnya kita bayarkan. Nah, jadi di sini tidak ada pembebanan ke net income apabila interest rate swap-nya naik atau turun. Dan di sini kita bisa tahu karena cash flow, perusahaan ingin memastikan interest expense-nya tetap, maka interest expense-nya selalu 18.000.
2016 18.000, 2017 17.000 tambah 1.000 18.000, tahun 2018 18.500 dikurangi 500 juga tetap 18.000. Nah, di sini kita bisa tahu cash flow-nya pasti, cash flow-nya tidak naik turun. Itu cash flow hedge. Kalau cash flow hedge, laba atau rugi disembunyikan di other comprehensive income. Oke. Bagaimana kalau sebaliknya? Nah, jadi di sini si perusahaan Jack tadi meminjam ke bank itu fix. Nah, kalau fix kita tahu tadi nilai dari utangnya bisa naik atau turun. Dia nggak mau, ya. Dia mau ke variabel. Jadi dia ingin menjaga fair value dari utangnya. Maka dia memutuskan melakukan kontrak swap. Sekarang dia menerima fix untuk mengcover ke bank tadi, tapi akan membayar variabel. Sekarang tingkat bunganya jadi variabel, interest expense-nya jadi variabel. Nah, bagaimana jurnalnya? Pada saat menerima pinjaman, di debit cash, kredit, loan payable 200.000. Kemudian pada itu kita bayar interest expense 18.000 karena tahun pertama fix kan, tahun pertama udah tetap 9%, 18.000. Lalu di tahun kedua tingkat bunganya 8,5%, sehingga nilai swapnya harus naik. Ya. 1770. Interest rate swap ditambah, menambahkan kemana? Tambahkan ke loan payable. Jadi loan payable-nya naik, tapi kenaikannya fair value-nya naik, tapi kenaikannya di offset dengan kenaikan aset, sehingga secara net aset jadi 0. Ya. Lalu ada interest expense 18.000 ya, tapi dia akan settle ke sana 1.000, sehingga interest expense-nya akan jadi 17.000. Jadi interest expense nggak fix, sekarang variabel. Yang sebelumnya selalu 18.000, sekarang 18.000 dikurang 1.000, 17.000. Lalu di sini interest rate swap-nya sekarang jadi liabilities, dikurangkan di sini. Sehingga loan payable-nya jadi berkurang. Ya. Loan payable-nya berkurang. Kita catat penyesuaiannya, lalu per 2018 ketika settlement, kita catat pembayaran bunga, kita juga akan menambah 500 ya ke ini ke Watson ya, ke pihak luar tadi, sehingga kita akan membayar interest expense 18.500 sesuai dengan tingkat bunganya 9,25%. Lalu kita hilangkan interest rate swap-nya ke loan payable-nya, ya, kita hapuskan sehingga loan payable pada cash bisa kita selesaikan. Jadi di sini dia langsung kita netkan ke loan payable. Setiap penambahan atau penurunan dari interest rate swap akan kita netkan ke loan payable. Sehingga loan payable-nya akan selalu ini naik atau turunnya akan selalu net. Netnya dari mana? Jadi setiap loan payable naik, maka interest rate swap-nya juga naik. Sehingga akan men-set karena satu aset satu liabilities, begitu seterusnya. Sehingga secara total nanti loan-nya akan tetap sebesar 200.000. Nah, ini kalau dijumlah dua ini itu akan selalu sama 200.000. Ini 200.000, ini 201 dikurangi debit 200.000. Ini 199 tapi saya ada kredit ditambah 200.000. Lalu tingkat bunganya yang tadinya fix sekarang variabel. Ya. Nah, di contoh ini kalian bisa lihat bahwa dua contoh ini, kalau perusahaan memutuskan untuk melakukan hedging atas fair value, ya, maka cash flow-nya akan bervariasi. Tapi kalau perusahaan memutuskan untuk melakukan hedging atas cash flow, arus kasnya pasti, tapi value-nya jadi tidak pasti. Nah, ketidakpastian value tadi kita buat di sini, kita naik turunkan. Tapi naik turunkannya
dilaporkan di other comprehensive income. Kalau di sini langsung dinetkan ke sini. Nah, di sini sebenarnya agak membingungkan. Kalau saya gini, kalau saya ya, saya nggak begitu setuju nih dengan jurnal ini. Kalau saya di jurnal kedua ini, ya, ketika interest rate swap-nya naik, saya akan catat interest rate swap pada gain, ya. Lalu saya catat kenaikan loan payable pada loss, sehingga gain sama loss-nya bisa muncul. Tapi nggak apa-apa, bisa begini juga. Artinya begini, kalau mau dinetkan seperti ini juga boleh gitu. Yang penting kan nggak ada gain atau loss. Tapi lebih bagus sebenarnya kenaikan interest rate swap dicatat sendiri, gain, jadi seperti contoh sebelumnya, kenaikan dari loan payable dicatat sebagai loss. Jadi agak unik nih, waktu komitmen, ya, firm komitmen kita catat ke situ, tapi pada saat gain atau loss-nya, pada saat ada aset atau liabilities betulan malah nggak kita catat gitu. Tapi dua-duanya acceptable, nggak salah. Ya, kalian mau nggak catat langsung dinetkan ke sini juga oke. Mau dicatat gain atau loss-nya juga oke. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya si Rizky ya. Ya Rizky, kamu kan nanya itu ya tadi ya. Ya boleh-boleh aja gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya lanjut dulu dikit ya, buat nabung ya. Sebenarnya sih sampai sini nggak apa-apa, tapi nabung nggak apa-apa karena ini kebetulan foreign currency. Nah, kebanyakan hedging yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah hedging untuk mata uang asing karena mereka biasanya sangat khawatir sama gain, walaupun nggak selalu ya. Tapi mata uang asing ini paling banyak sehingga dibahas secara khusus. Nah, kita lihat ya. Jadi di sini kalau mata uang asing ini ada perbedaannya gini. Di situ karena mata uang asing ini cukup established, jadi seringkali ada forward premium atau diskon. Artinya nilai tukar forward, nilai tukar di masa depan yang pakai forward rate itu berbeda dengan spot rate. Sehingga ada forward premium atau diskon. Ini beda pertama. Ya. Nah, karena ada forward premium atau diskon, ini sebenarnya kita anggap sebagai biaya dari biaya dari hedging. Nah, biaya dari hedging ini nanti harus kita amortisasi selama masa hedging. Kalau dia pakai cash flow hedge. Jadi kalau kita memutuskan itu cash flow hedge, maka forward premium atau diskon akan kita amortisasi selama masa hedging. Pakai effective interest method. Jadi agak jelimet lah kalau pakai cash flow hedge. Tapi kalau kalau hedgingnya itu fair value hedge nggak perlu. Ya. Nah, untuk bisa jadi karena agak jelimet maka untuk bisa cash flow hedge itu agak khusus. Ya, pertama kita harus memastikan bahwa cash flow-nya ada variabilitas pada cash flow itu dapat dihilangkan sepenuhnya. Caranya gini, kita lihat mata uangnya sama enggak, tanggal settlement-nya sama enggak, jumlahnya sama enggak. Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah net settlement ya, maksudnya net settlement, terus mata uangnya, jumlahnya ya. Kemudian waktunya, tanggalnya itu juga harus sama. Nah, kalau itu sama, maka kita anggap dia mengeliminasi sepenuhnya risiko pada arus kas. Kemudian yang kedua, kalau ada transaction gain atau loss ya yang kita catat karena kita ada aset atau utang dalam mata uang asing. Ya, kan kita lakukan tuh di akhir tahun ya. Kita sesuaikan kalau ada utang atau piutang kita sesuaikan kan ke kurs pada tanggal neraca sehingga ada gain atau loss dari foreign exchange. Nah, itu nanti jumlah gain atau loss tadi berapapun jumlahnya langsung dihapuskan dengan jumlah gain atau loss yang kita catat di other comprehensive income tadi. Jadi pada cash flow nanti akan kita catat kenaikan atau penurunan forward kontraknya ke other comprehensive income. Tapi begitu ada aset atau liabilities yang terkait dengan itu, muncul gain atau loss pada foreign exchange, ya, maka kita ambil angka yang sama dari other comprehensive income. Jadi ini agak unik gitu. Yang ketiga nanti ada khusus amortisasi dari premium atau diskon dari forward contract. Lebih gampang lihat ini, lihat contoh.
Ini mungkin contoh terakhir yang saya bahas ya untuk hari ini. Win Corporation itu perusahaan di Amerika Serikat menjual hospital equipment, peralatan rumah sakit ke Howard. Lihat, di sini Howard-nya sudah ada, ya, sudah ada. Nah, sudah ada orangnya, jadi udah pasti. Dia akan membayar 100.000 British Pound. Nah, jadi harganya 100.000 British Pound. Diterima 90 hari lagi. Kita tahu kan ini nanti ada exchange gain atau loss ya. Nah, berarti ada piutangnya di sini kan. Ada piutang dalam British Pound. Pada tanggal 2 November, pada saat yang sama, Win memutuskan untuk melakukan hedging atas British Pound tadi. Melakukan forward kontrak 90 hari ke Ross Company. Ya, atas posisi dari account receivable tadi. Nah, diputuskan karena ini sama ya, pakai British Pound 90 hari, jumlahnya sama-sama 100.000, maka kita bisa memperlakukannya sebagai cash flow hedge. Nah, kita punya data sebagai berikut. Spot rate setiap tanggal, ini nanti untuk mengorek ini, untuk mencatat kenaikan atau penurunan dari piutang, ya. Segini. Lalu ini untuk menghitung forward rate-nya. Ya, jadi forward rate 90 hari, berarti kalau forward rate yang kita beli tanggal 2 November, 90 hari berarti settlement tanggal 31 Januari. Itu 1638. Lalu yang ini adalah forward rate 30 hari. 30 hari dari 31 Desember atau 31 Januari, itu 1665. Jadi settlementnya di tanggal yang sama. Yang harus kita cari adalah berapa forward rate yang nanti settle di tanggal akhir sini. Kalau dari November berarti 90 hari, kalau dari Desember berarti 30 hari. Kalau misalnya nanti ini bukan Maret, ini bulan Mei, ya harus kalian hitung juga berapa hari dari tanggal bulan Maret tadi ke Mei gitu ya. Jadi ini yang harus kalian tahu cara memahaminya. Nah, kita catat. Ketika ada penjualan, dicatat penjualan pada foreign currency. Ini kan chapter 12, kalian ngerti lah ini, saya nggak mau bahas lagi. Kemudian ada ini, ada forward contract. Tapi karena settle net tidak ada entry sama sekali. Jadi tidak ada, karena tidak ada margin, tidak ada apapun, jadi nggak dicatat apa-apa, nol, nggak ada entry-nya. Lalu pada tanggal 31 Desember, kita tahu spot rate-nya 1660. Berarti piutangnya kita sesuaikan. Piutang kita tambah, ada exchange gain. 1660 dikurangi 1650. Nah, forward kontraknya kita hitung. Forward kontraknya yang sebelumnya, waktu kita di awal, kita pakai 1638. Kemudian ketika 31 Desember, forward kontrak yang settle 31 Januari 1665. Berarti nilainya sudah naik. Ya. Ada perbedaan 0,0117. Karena nilainya naik, kita jadi rugi ya. Kalau punya harga karena kita kontraknya, nilai kontraknya naik, kita rugi. Jadi ruginya kali 100.000, 1.700, lalu kita present value kan 1 bulan, 1683. Kita catat forward contract liabilities 1683, kita debit other comprehensive income 1683. Ini ya, menghitung berapa fair value dari forward contract. Naik atau turun kita masukkan ke other comprehensive income. Tapi satu hal yang unik adalah begitu ada gain 1.000, maka kita harus catat loss sebesar 1.000. Caranya bagaimana? Ini caranya. Exchange loss di debit 1.000, ambil dari other comprehensive income. Cukup sebesar 1.000, nggak boleh lebih. Ya, untuk menghilangkan gain tadi. Karena kita hedging, jadi nggak ada gain atau loss. Tapi ada ini, ada diskon di sini. Diskonnya dari mana? Ada perbedaan. Spotnya 165, forwardnya lebih rendah. Berarti ada diskon. 1650 dikurangi 1638. Ada diskon 0,012. Ya, 0,012. Nah, jadi diskonnya dari yang kalau itu 16 ini 1650, lalu
forward kontraknya 1630. Nah, ini kita buat ininya apa, ini present value-nya, ini future value-nya. Ya. Maaf, ini present value-nya, ini future value-nya. Nah, kita hitung nanti ketemu implicit rate-nya minus 0,243% per bulan. Jadi ini menghitung implicit interest rates-nya. Kalau sudah, buat diskon amortisation-nya. Ini 165.000 dikalikan ini dapat 401. Karena negatif mengurangi. Angka saldo ini kalikan dengan angka ini lagi dapat 400. Karena negatif mengurangi. Kemudian angka ini dikalikan minus 0,243 dapat 399. Karena negatif mengurangi. Sehingga total diskonnya adalah 1.200. Dari 165 dikurangi 163 200, 1.200 yang akan diamortisasi pada bulan November, Desember, dan Januari sebesar 400, 1, 400, dan 399. Jadi untuk 2016 2 bulan 401 tambah 400 atau sama dengan 801. Kita catat exchange loss ya sebagai exchange loss karena ini ya karena berkurang ini exchange loss. Lalu kita bebankan ke other comprehensive income. Nah, ini jadi loss tambahan karena ini biaya dari hedging. Kenapa? Karena kita nggak bisa membuat spot rate sama dengan forward rate. Kita nggak bisa mengunci di 1650. Kita hanya bisa mengunci di 1638. Sehingga selisihnya dianggap sebagai biaya, dicatat sebagai exchange loss di sini. Lalu pada 31 Januari kita settle ya. Cash kita terima pada spot rate tanggal itu, spot rate-nya 1665, lihat tabel tadi. Spot rate-nya 1665. Kemudian account receivable-nya 166, kita catat dari sebelumnya, lalu ada tambahan exchange gain 500. Ya, lalu ada settlement dari ini forward ya. Pertama kita hilangkan dulu forward kontrak sisanya ya. Sisanya kita hilangkan, bebankan ke other karena forward kontraknya kan tadinya di ini nih, di jurnal ini 16 itu ya. Nah, sekarang selisihnya adalah 1017. Dari mana kita tahu? Karena 1665 kemudian kita pada 1663. Lalu yang sudah dicatat sebelumnya, jadi totalnya harus 2.700. Nanti akan kita bayar. Yang sudah dicatat sebelumnya 1683. Sehingga ditambah 1017. 1017 ditambah 1683 sama dengan 2.700 ini. Nanti akan kita bayar settlement-nya net 2.700. Kita bayar cash ya. Sehingga forward kontraknya 0. Lalu gain yang 500 ini kita offset. Kita catat excess loss ke other comprehensive income. Lalu yang berikutnya kita catat amortisasi. Amortisasi yang terakhir adalah 399. Nah, dengan cara demikian, maka pada saat penjualan awal kita 165, lalu ada adjustment 100, lalu ada adjustment lagi 50, sehingga 16650. Tapi dari 16650 kenaikan tadi ada 2.700 yang kita bayarkan. Ya. Lalu ada selisih kerugian di sini other comprehensive-nya akan 0 kalau hitungannya betul. Lalu efeknya adalah akan ada 801 yang dicatat sebagai expense atau loss, lalu 399 yang dicatat sebagai expense atau loss-nya sebesar 1.200. Karena kita nggak bisa melok pada harga spot, kita harus melok pada harga forward sehingga ada selisih forward sama spot sebesar 1.200 dan itu kita akui sebagai exchange loss. Ya. Itu terkait dengan cash flow hedge untuk transaksi ini, transaksi foreign currency. Ya. Waktu kita sudah lewat, sambil kalian ini ya, mungkin saya bagi soal dulu ya. Mohon maaf waktunya agak lewat dikit. Saya bagi soal dulu supaya kalian latihan. Soalnya 1, 2, exercise dulu ya. Exercise 1, 2, 3, 4,
problemnya satu, enggak ada yang itu. Bukan. Problemnya problem problem 3 ya, problem 3, 4, ya. Jadi exercise 1, 2, 3, 4, problem 3 dan 4 silakan dibagi ke 6 kelompok. Oke. Sampai ketemu minggu depan, saya akan lanjutkan sekaligus minggu depan libur ya? Masih mute tuh. Sepertinya belum libur, Pak. Oh, belum libur ya? Berarti kalian Belum, Mbak. lebaran dulu baru pertemuan 1 kali lagi ya? Ya nggak apa-apa. Minggu depan berarti kita bahas tambahan lagi sambil latihan ya. Nah, nanti baru minggu terakhir kita kuis. Sama saya mau kuisnya paling lama setengah jam lah. Ya, atau lebih dikit nggak apa 45 menit. Dan nggak usah khawatir sama kuis. Kalau kalian nggak ngerti, kuis itu latihan buat saya. Saya nggak akan terlalu itu ya. Yang penting kalian banyak itu aktif aja. Yang presentasi kalian gilir dengan baik sehingga kalian dapat aktivitas semua, kerjakan semua PR tepat pada waktunya. Kalau kalian masih minta waktu untuk menyelesaikan, tinggal WA saya berikan tambahan waktu untuk menyelesaikan PR-PR yang harus kalian kumpulkan. Ya, terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Izin Pak, sebelumnya